Halo, selamat sore teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Julian Story, channel yang berisikan tentang konten vlog yang disertai dengan konten cerita. Jadi dalam satu buah video, teman-teman bisa menikmati dua hiburan sekaligus. Yang pertama adalah pemandangan alamnya, dan yang kedua adalah isi dari ceritanya. Pada kesempatan kali ini di hari Jumat tanggal 6 Oktober tahun 2023. Pada kesempatan kali ini saya sedang mengambil video di salah satu kawasan area persawahan yang berada di Desa Wonocoyo, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Dan untuk kali ini saya masih melanjutkan kisahnya Pak Sastro ya teman-teman. Dan sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semuanya yang telah mengikuti cerita ini dari awal episode sampai saat ini. Kali ini saya akan memberikan beberapa cuplikan alur ceritanya. Jika teman-teman merasa terganggu dengan adanya suara yang saya berikan, silakan dikecilkan atau dimatikan tombol volumenya. Sore itu, Pak Sastro dan Lastri sedang bermesraan di tempat tidur setelah menuntaskan misi mereka. Sambil memeluk Lastri, Pak Sastro memainkan remote TV di tangannya. Dia sedang berselancar di internet dengan TV LED-nya. Koneksi WiFi di rumah yang dipasang anaknya memungkinkan dia dengan mudah terhubung dengan internet. Tentu saja situs yang dibuka Pak Sastro tidak jauh-jauh dari urusan tentang memadu kasih. Saat itu di layar TV sedang menampilkan tampilan streaming film Jepang. Film itu bercerita tentang seorang wanita bersuami yang sedang hamil besar dipaksa meladeni keinginan beberapa orang lelaki di tempat umum. Jam dinding menunjukkan pukul 5:30 sore. Pak Sastro segera beranjak dari tempat tidur, meninggalkan TV tetap menyala, menampilkan adegan di sebuah taman. Pak Sastro membangunkan Lastri yang tertidur karena kelelahan setelah pekerjaan tadi.
Lastri pun meregangkan badannya, membuat perut semakin membusung di usia kehamilan yang menginjak 18 minggu ini. Lalu perlahan dia bangun dari tempat tidurnya. Perutnya yang semakin besar, dengan anak kembar Pak Sastro di dalamnya, membuat Lastri mulai susah untuk bangun dari posisi berbaring. Lastri keluar kamar dengan keadaan tidak benar. Terbiasa meladeni keinginan Pak Sastro di rumah ini, membuat Lastri terbiasa seperti itu ketika berada di rumah ini. Lastri lantas masuk ke dalam kamar mandi, menyusul Pak Sastro yang sudah duluan di dalam. Setelah selesai mandi dan mengeringkan badan, mereka keluar bersama dan kembali ke kamar. Lastri membuka lemari pakaian dan mengambil ornamen yang merupakan pilihan Pak Sastro saat belanja di mall beberapa minggu yang lalu. Semua itu dilakukan atas perintah Pak Sastro, karena petang itu Lastri diminta untuk menemani Pak Sastro untuk menghadiri undangan resepsi pernikahan anak temannya. Segera mereka naik ke dalam mobil dan segera meninggalkan rumah untuk menuju tempat resepsi. Semenjak berangkat hingga kini terkena kepadatan lalu lintas, Pak Sastro tidak menjahili Lastri. Padahal pakaian yang dipakai Lastri saat itu sangat modis. Pak Sastro fokus menyetir agar segera sampai di tempat resepsi. Meskipun undangan resepsi berlangsung antara pukul 8 hingga 11 malam. Sedangkan saat ini baru jam 8 kurang. Namun karena ini teman dekat Pak Sastro yang mengundang, maka dia harus datang lebih awal. Mobil itu berbelok ke arah sebuah hotel bintang 5. Lokasi resepsi itu berada di ballroom hotel tersebut. Ketika mencari tempat parkir, Pak Sastro menurunkan kaca dan bertanya pada petugas parkir yang berdiri di samping mobil. Pak Sastro melajukan mobilnya kembali ke arah yang ditunjukkan petugas tadi. Setelah memarkirkan kendaraan, tanpa menunggu lama, mereka langsung turun dan menuju ballroom yang berada di lantai 12 hotel. Selama berjalan masuk, Pak Sastro memeluk erat pinggang Lastri seperti sepasang suami istri. Lastri yang awalnya agak kikuk berjalan seperti itu di depan banyak orang, kini sudah terbiasa dan selalu terlihat mesra dengan Pak Sastro di hadapan semua orang.
Mereka menuju lift yang akan membawa mereka ke lantai 12. Setelah turun dari lift, mereka menuju pintu masuk ballroom yang sudah dipercantik dengan hiasan adat Jawa untuk resepsi pernikahan malam ini. Setelah menuliskan nama di daftar tamu, mereka memasuki ballroom. Di sana sudah banyak tamu undangan lain yang hadir. Lastri dan Pak Sastro langsung berjalan menuju ke arah pelaminan untuk menyalami mempelai. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini. Untuk lebih jelasnya silakan teman-teman simak ceritanya sampai selesai supaya tidak ketinggalan sama alur ceritanya. Dan kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan. Dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas, dan terima kasih.